Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Sidik. Meskipun dari rumah, kita tetap harus semangat. Oke anak-anak, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, yaitu tentang pertumbuhan pada kupu-kupu, pertumbuhan pada ikan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita juga akan masih mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan lain juga, yaitu tentang dua hewan, yaitu tentang pertumbuhan pada katak dan pertumbuhan atau daur hidup pada nyamuk. Nah, hari ini kita juga akan belajar perkalian lagi seperti kemarin, tetapi yang kali ini adalah perkalian bersusun. Nah, langsung saja ke hewan pertama berikut ini. Daur hidup katak. Teman-teman Smart Point, tahukah kalian daur hidup katak seperti apa ya? Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kita ulangi sekali lagi daur hidup katak ya teman-teman. Katak bertelur, menetas menjadi berudu, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor, katak dewasa. Selamat belajar. Nah, jadi itu tadi tentang daur hidup pada hewan katak. Nah, jadi pada daur hidup katak itu dimulai dari telur. Kemudian telurnya menetas menjadi berudu atau bisa disebut kecebong. Kemudian menjadi katak muda, katak tetapi yang masih memiliki ekor, masih kecil. Kemudian baru menjadi katak dewasa. Nah, telur dan berudu ini hidupnya di air, sedangkan kalau sudah menjadi katak itu sudah hidup di daratan. Nah, anak-anak, itu tadi hewan pertama yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya, kita berlanjut pada hewan yang kedua, berikut ini. Ayo kita pelajari metamorfosis nyamuk. Telur nyamuk. Telur nyamuk menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik menjadi pupa. Dan pupa menjadi nyamuk. Kemudian nyamuk bertelur. Sampai jumpa dan selamat belajar. Oke, jadi itu tadi hewan yang kedua adalah tentang daur hidup pada nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk itu bertelur di mana kira-kira? Nyamuk itu bertelur di genangan air. Biasanya air yang menggenang dan tidak mengalir akan dibuat nyamuk untuk bertelur. Kemudian setelah bertelur di air, telur itu menetas menjadi
larva atau jentik-jentik. Nah, yang seperti cacing tapi kecil-kecil di genangan air, nah itu adalah jentik-jentik nyamuk. Kemudian setelah itu akan menjadi kepompong atau disebut pupa. Kemudian setelah dari pupa berubah menjadi nyamuk yang hidupnya di daratan lagi, bukan di air lagi. Nah, dari keempat daur hidup nyamuk tadi, yang paling merugikan adalah ketika sudah menjadi nyamuk. Karena biasanya kita merasa terganggu ketika digigit oleh nyamuk. Nah, ada juga nyamuk yang membahayakan, yaitu bisa menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan agar tempat-tempat di sekeliling kita tidak dijadikan untuk tempat bersarang nyamuk atau tempat nyamuk berkembang biak. Kita harus membersihkan genangan-genangan air, kemudian rajin menguras bak mandi, kemudian rajin membersihkan, menyapu halaman, menyapu sekeliling rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar berhitung perkalian dengan cara bersusun. Nah, seperti apa? Mari kita simak berikut ini. 25 dikalikan 7 sama dengan berapa? Kita buat cara bersusunnya dulu. 25 dikali 7 kali. Nah, langkah yang pertama 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. 35 terdiri dari dua angka, puluhan dan satuan. Yang belakang kita tulis di bawah, nanti yang depan 3 kita tulis di atas. 5 ini kita tuliskan di bawah. Kemudian yang angka 3 kita buat simpan, ditulis di atas 3. Langkah yang kedua 7 kali 2. 7 kali 2 hasilnya 14. Kemudian kita tambahkan yang disimpan tadi, yaitu angka 3. 14 tambah 3 sama dengan 17. 17 ditulis di depan angka 5. 17. Nah, hasilnya 25 kali 7 sama dengan 175. Oke, kemudian kita belajar perkalian bersusun, ratusan, dan satuan. Benda mempunyai bilangan 524 dikalikan 6. Dibuat bersusun dulu. 524 kali 6. Kalikan. Langkah yang pertama 6 kali 4. 6 kali 4 hasilnya 24. Yang belakang kita tulis di bawah, yang depan nanti dibuat simpanannya. 4 kita tulis di bawah sini. 4. Sedangkan 2 buat simpanannya ditulis di atas 2. Langkah yang kedua 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan simpanannya dulu. Menyimpan 2 berarti tambah 2 sama dengan 14. 14 terdiri dari 2 angka. Ya, ingat ya, yang belakang ditulis di bawah, yang depan buat simpanannya. 14 4-nya ditulis di bawah. Kemudian yang angka 1 puluhannya ditulis di atas. Nah, kemudian langkah yang ketiga 6 kali 5. 6 kali 5 hasilnya 30. Kita tambahkan dengan simpanannya tadi. Ya, simpanannya adalah 1. 30 ditambah 1 sama dengan 31. 31 ditaruh di depannya. Nah, berarti hasilnya 524 dikalikan 6, hasilnya adalah 3144. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak,
tentang perkalian bersusun. Hari ini kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada dua hewan, yaitu nyamuk dan katak. Nah, tadi kita juga sudah membahas bagaimana bahaya ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan kita, maka akan digunakan nyamuk untuk berkembang biak dan bisa menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa mengajak orang di sekeliling kita untuk tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah dengan membuat poster. Nah, poster atau pesan itu gunanya adalah untuk saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Nah, silahkan nanti anak-anak untuk masing-masing membuat atau menggambar satu poster tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumah. Boleh dengan gambar sedang membersihkan halaman, atau sedang menyapu, boleh sedang berolahraga, kemudian boleh juga sedang menguras bak mandi. Jangan lupa pula disertakan dengan pesan-pesannya atau kalimat ajakannya. Misalkan, ayo menguras bak mandi untuk mencegah penyakit demam berdarah, boleh. Atau dengan ayo tetap menjaga kebersihan agar hidup kita tetap sehat. Ayo rajin berolahraga agar badan kita tetap kuat dan sehat. Boleh seperti itu. Jangan lupa pula untuk mengerjakan soal yang ada di link di bawah ini ya. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.